Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Maulina, pengampu dosen mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau memberikan penjelasan sedikit bahwa di sub mata kuliah pertemuan ke-11 ini saya akan bicara tentang komunikasi dan hubungannya dengan manajemen. Latar belakang saya akan mengungkapkan dulu latar belakang bahwa dalam keseharian dalam pemikiran manusia, di mana-mana konsep komunikasi itu selalu digunakan baik itu dalam membaca, menulis atau mendengarkan. Nah, hampir 70% manusia itu berkomunikasi. Tinggal apakah komunikasi yang kita lakukan itu berdampak atau ingin kita pesan yang disampaikan dalam komunikasi kita itu bisa mempengaruhi cara berpikir orang, perilaku orang, atau perubahan-perubahan lebih ke arah efektif Makanya di situ disebutkan bahwa ketika kita bicara tentang komunikasi dan manajemen, ada pengertian bahwa komunikasi adalah bagian terpenting dari proses manajemen. Karena tidak ada dari dasar pemikirannya bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari berkomunikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sehingga komunikasi yang dilakukan itu harus termanajemen. Nah, sekarang kita bicara tentang mengapa manajemen itu sangat terkait dengan komunikasi. Karena komunikasi haruslah diolah. Karena komunikasi yang baik itu tidak bisa dilakukan tanpa manajemen yang baik. Karena setiap organisasi, perusahaan, ataupun individu pasti mempunyai capaian-capaian. Nah, itulah capaian-capaian itu yang disebut dengan tujuan. Nah, tujuannya ketika kita menyampaikan pesan, itu harus tersampaikan. Nah, makanya kita perlu manajemen. Nah, ada 10 hal terpenting dalam kenapa komunikasi itu terkait sekali sama manajemen. Pertama, komunikasi yang tanpa perencanaan komunikasi yang baik karena ukurannya nanti ketika komunikasi itu dianggap berhasil ketika dia mempunyai unsur efektif, efisien dan dalam prosesnya. Oke, kenapa 10 penting dalam komunikasi itu penting dalam manajemen? Pertama adalah ketika kita melakukan perencanaan. Perencanaan ini hal yang paling utama ketika kita melakukan proses komunikasi. Komunikasi yang kita akan sampaikan adalah bagaimana si penerima pesan atau publik atau klien kita atau siapapun yang menjadi lawan bicara kita, perlu kita lakukan proses perencanaan. Nah, perencanaan inilah ujung tombak dari keberhasilan atau capaian yang ingin kita dapat. Kedua, manajemen diperlukan untuk penyetujuan. Ketika orang sudah paham akan rencana, tentu mereka akan melakukan flashback minimal mereka merekam dan sehingga akan kita dapatkan orang itu akan setuju Nah, penyetujuan dalam proses komunikasi dengan kaitan dengan manajemen itu sangat penting sekali. Apakah orang sepakat? Apakah orang setuju? Apakah setiap individu yang kita sampaikan pesan kita itu sepakat dengan apa yang kita lakukan? Makanya tadi kembali lagi kepada perencanaannya. Kedua, ketika komunikasi yang lewat manajemen tadi kita mencapai keinginan ada inovatif atau informasi yang kita gunakan itu sangat dibutuhkan oleh orang terutama publik. Ataupun siapapun dalam bentuk itu nanti komunikasinya, apakah komunikasi organisasi, apakah komunikasi perusahaan, apakah komunikasi antar personal, tentu mereka pada tahapan kedua mereka sangat berkaitan dengan itu tadi informasi yang inovatif, terutama pada era sekarang dari zaman dulu juga itu unsur-unsur inovatif dalam keseharian manusia itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, selanjutnya kita pentingnya manajemen itu ketika hal itu sudah terencana, sudah disetujui, sudah inovatif, apakah itu bisa diinformatifkan? Jadi bentuk-bentuk komunikasi yang informatif biasanya dibutuhkan. Selama ini kita mengenal informasi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi biasanya menggunakan media. Nah, media inilah yang disebut dengan penyampai atau alat alat yang menghubungkan atau mempermudah, memperluas, memperbanyak kita sebut dengan media massa tadi. Itu gunanya untuk bahwa ketika informasi itu disebarluaskan melalui media pengantar yang lain, informasi itu baik berupa
pada dasarnya kode etik kita sendiri di Indonesia menekankan bahwa informasi yang kita berikan itu haruslah edukatif, inovatif, kreatif, dan banyak lagi hal yang bisa kita lakukan. Tetapi yang penting informatif ya. Informatif itu bersifat edukasi. Nah, karena pendidikan edukasi masih menjadi hal sangat penting untuk negara kita. Karena tidak bisa kita lepas dari bahwa ketika kita membuka, ketika kita mengakses informasi, semua hal harus teredukasi ya, mendapatkan pembelajaran bagi si pendengar, si pembaca, si pemirsa. Oke, selanjutnya manajemen juga akan melahirkan koordinatif biasanya. Koordinatif. Nah, koordinatif ini dalam proses manajemen masih ya dalam tanda kutip, kalau persoalan koordinatif di kita ya, terutama di Indonesia masih terkendala karena begitu kita mau koordinatif, kita akan berhadapan dengan akses informatif. Nah, akses informasi publik di kita ini masih kurang ya. Contohnya saja, Anda akan melakukan riset, mereka begitu banyaknya syarat ketentuan yang harus Anda bawa. Tidak bisa Anda langsung mengakses informasi. Kalaupun ada, itu lembaga-lembaga mungkin yang sudah perencanaan komunikasinya yang memang sudah baik ya. Tetapi ketika kita mengakses mahasiswa ketika akan mengakses informasi untuk ke lembaga organisasi, biasa sulit. Biasanya masih melalui nepotisme ya. Karena kakak kita bekerja di situ, karena orang tua kita bekerja di situ. Bukan tidak ada ya, mungkin ada, sangat ada, seharusnya ada. Undang-undang akses informasi itu menurut ilmu pengetahuan dan para ahli, akses informasi publik di kita itu masih tidak semudah yang kita bisa, karena akan sangat ketat lewat itu. Tetapi ketika jurnalisnya sendiri ya, ketika jurnalis akan melakukan proses verifikasi ataupun menggali data akses informasi publik, mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik. Ketika masyarakat umum ya yang agak susah ketika kita mau mengakses informasi lembaga tersebut. Oke, and next begitunya koordinatif ada 10 ya. Tadi ada 4 saya bilang tadi, ketika kita juga melakukan proses komunikasi lewat manajemen juga. Selain koordinatif, ketika kita akan mengaruhi opini ya, hak individu orang dalam tanda kutip untuk melakukan proses penyampaian pendapat ini, makanya diperlukan dalam penyampaian pendapat ini diperlukan komunikasi yang terencana lewat manajemen tadi, sehingga ada argumen atau asumtif seseorang terhadap pengertian kata-kata, diksi atau penyampaian itu tidak terjadi misleading ya, atau miskomunikasi lah dalam bahasa kita, atau menjadi ketidakpahaman atau terjadi malah konflik. Nah, makanya pentingnya komunikasi itu lewat proses manajemen ketika kita akan melakukan penyampaian pendapat. Selanjutnya, setelah pendapat itu, setelah argumentasi, asumtif ataupun pemberitaan ataupun media-media yang bisa kita akses secara umum, itu akan ada ketika kita melakukan proses manajemen lewat ketika kita melakukan komunikasi melewati manajemen, tentu akan mempermudah kita untuk menyelesaikan permasalahan, terutama tadi permasalahan ketika pesan yang kita sampaikan itu akan terjadi salah paham ya, dalam salah paham atau ketidaknyamanan ya. Nah, ketidaknyamanan ini juga makanya perlu ada lagi tuh, satu, ketika kita melakukan komunikasi lewat manajemen itu kita akan mempertimbangkan atau mengungkapkan perasaan itu lebih terarah, karena proses interaktif yang kita lakukan itu kita sadar bahwa komunikasi atau media ekspresif yang kita pakai itu bisa mengakomodir semua kepentingan dalam organisasi atau lembaga, perusahaan, perseorangan. Prosesnya akan lebih interaktif karena kita mengungkapkannya lewat memahami perasaannya. Dalam bahasa kita, psikologi komunikasinya kita juga gunakan dalam proses penyampaian pesan itu. Makanya diperlukan manajemen itu.
Selanjutnya, yang paling kita inginkan adalah inti dari proses manajemen adalah meningkatnya kinerja, meningkatnya kinerja yang produktif. Nah, makanya manajemen diperlukan untuk pencapaian tujuan itu bisa efektif, efisien, dan semua tujuan dari manajemen atau tujuan dari perusahaan, lembaga, perseorangan itu bisa tersampaikan. Ya, jadi 10 hal terpenting dalam komunikasi dalam manajemen itu mungkin bisa, mungkin lebih ya, mungkin sangat lebih itu apa ya, yang ibu bisa kumpulkan bagaimana kita melakukan proses komunikasi dalam manajemen. Baiklah. Cukup sekian kuliah saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.